Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan untuk kita boleh teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar dari tokoh yang ada di dalam Alkitab, yaitu Ayub, yang kita bisa sering mendengar atau mungkin sering membaca dan merenungkannya. Dan biarlah pada kesempatan ini kita boleh lebih lagi mengerti dan boleh disingkapkan kebenaran firman Tuhan melalui tokoh seorang Ayub. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di Ayub pasal 1 ayat yang 1 dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dia seorang yang jujur, dia seorang yang saleh, ia seorang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, ini kurang lebih latar belakang Ayub sebagai seorang yang mengasihi Tuhan. Di ayat yang ketiga menunjukkan kepada kita betapa Ayub ini diberkati luar biasa. Ya, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Dikatakan bahwa Ayub ini memiliki kekayaan yang luar biasa, orang yang terkaya pada zamannya pada waktu itu di daerah sebelah timur. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesalehan Ayub juga ditunjukkan di ayat yang kelima, dikatakan, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Dia menunjukkan kesalehannya, dia menyatakan kasihnya, dengan dia tiap hari dia berdoa di hadapan Allah untuk anak-anaknya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah satu kondisi di mana dia mengalami sesuatu yang berat di dalam hidupnya. Di ayat 9 dikatakan, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Dan kemudian saudaraku, kita mengerti cerita berikutnya bahwa Ayub mengalami satu penderitaan yang luar biasa. Dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan semua kekayaan harta benda yang dimilikinya. Dia kehilangan kenamaannya, dia kehilangan kekayaannya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun luar biasa respon yang dilakukan oleh Ayub yang hari ini sekarang kita mau belajar. Tidak ada 3 hal respon Ayub yang luar biasa yang perlu kita teladani, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-20 dikatakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ayub bersujud bertelut di hadapan Tuhan. Dia menyembah kepada Allahnya. Saudaraku, ini respon yang dilakukan oleh Ayub ketika dia kehilangan banyak hal di dalam hidupnya. Ketika dia mengalami penderitaan yang luar biasa, dia bertelut di hadapan Tuhan. Dia bersujud di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita boleh belajar dari Ayub adalah di ayat yang ke-21 dikatakan,
Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengerti untuk saya boleh belajar dari seorang Ayub ini. Dia memiliki pemahaman yang baik, dia punya konsep berpikir yang baik di dalam Tuhan, bahwa dia mengerti bahwa semuanya itu bisa terjadi, semua itu bisa lewat, semua itu boleh kehilangan apapun, namun dia paham bahwa saya datang ke dunia dengan tidak membawa apa-apa, saya juga kembali kepada Tuhan juga saya tidak membawa apa-apa. Dalam artian bahwa materi kekayaan yang dimilikinya di bumi bukan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan di dalam hidupnya. Sekalipun itu harus hilang di dalam hidupnya, sekalipun itu lenyap dari apa yang dia punyai, tetapi itu tidak menggoncangkan iman percayanya kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini satu pembelajaran yang luar biasa untuk kita semakin punya pemahaman yang benar, sehingga ketika kita kehilangan apapun, kita tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, di ayat yang ke-21 dikatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ayub tidak berlaku dosa, dia tidak berbuat jahat sekalipun dia mengalami penderitaan yang luar biasa, sekalipun ia mengalami kesakitan, sekalipun ia kehilangan harta bendanya, namun dikatakan di ayat 21, dia tidak berbuat dosa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesulitan-kesulitan yang kita alami, tantangan-tantangan yang kita alami, biarlah tidak membawa kita untuk kita kemudian kompromi dengan dosa, tetapi kita terus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang Ayub lakukan. Dan dia juga tidak menuduh Allah melakukan sesuatu yang tidak patut. Artinya dia tidak menyalahkan Allah, saudaraku. Dia terus bertelut di hadapan Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dia punya pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Dengan kita juga boleh teladani dengan terus merenungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, tidak melakukan dosa dalam segala hal, di dalam kesulitan, persoalan yang kita hadapi. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun situasi kita hari ini, apapun pergumulan yang kita hadapi hari ini, mari kita terus menyembah Tuhan. Mari kita terus bertelut di hadapan Tuhan. Mari kita terus merenungkan firman Tuhan. Mari kita terus memiliki pemahaman yang benar di dalam Tuhan. Dan mari kita terus teguh di dalam firman-Nya. Kita tidak melakukan dosa dan kompromi dengan dosa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami, untuk kami teguh di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami tidak kompromi dengan dosa. Kami terus berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Apapun persoalan, pergumulan yang kami hadapi, di dalam nama Yesus, kami teguh, kami kuat di dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau terus bertelut di hadapan-Mu. Kami mau terus merenungkan firman-Mu. Kami mau terus memiliki pemahaman yang benar di dalam Engkau. Dan kami tidak melakukan dosa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kami dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.